Presiden Soekarno Part 11. Soekarno selamatkan Universitas Al-Azhar. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir berniat melakukan perombakan besar di negaranya. Perombakan yang dilakukan Nasir termasuk untuk menutup Universitas Islam Al-Azhar dan diganti dengan universitas yang baru. Pada 1959 ketika Soekarno mengunjungi Mesir, Nasir mengungkapkannya kepada Soekarno. Tapi pada saat itu Soekarno bereaksi keras dan berkata, pertama, itu adalah suatu keputusan yang sangat berbahaya. Kedua, keputusan itu adalah salah dan keliru. Selain itu, apakah saudaraku juga akan menutup Sungai Nil dan piramida yang membuat Mesir terkenal di seluruh dunia internasional? Kemudian Presiden Mesir berpikir ulang dan berkata, baiklah saudaraku, aku akan batalkan penandatanganan surat keputusan tadi. Dan terima kasih atas nasihat-nasihatmu. Selanjutnya Nasir memanggil beberapa pejabat agar menguatkan Al-Azhar sehingga lebih dikenal di dunia internasional. Presiden Soekarno Part 11. Soekarno selamatkan Universitas Al-Azhar. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir berniat melakukan perombakan besar di negaranya. Perombakan yang dilakukan Nasir termasuk untuk menutup Universitas Islam Al-Azhar dan diganti dengan universitas yang baru. Pada 1959 ketika Soekarno mengunjungi Mesir, Nasir mengungkapkannya kepada Soekarno. Tapi pada saat itu Soekarno bereaksi keras dan berkata, pertama, itu adalah suatu keputusan yang sangat berbahaya. Kedua, keputusan itu adalah salah dan keliru. Selain itu, apakah saudaraku juga akan menutup Sungai Nil dan piramida yang membuat Mesir terkenal di seluruh dunia internasional? Kemudian Presiden Mesir berpikir ulang dan berkata, baiklah saudaraku, aku akan batalkan penandatanganan surat keputusan tadi. Dan terima kasih atas nasihat-nasihatmu. Selanjutnya Nasir memanggil beberapa pejabat agar menguatkan Al-Azhar sehingga lebih dikenal di dunia internasional. Presiden Soekarno Part 12. Berkat sahabat Soekarno, kapal induk Belanda ditahan oleh Mesir. Karel Doorman adalah kapal induk Angkatan Laut Belanda yang digunakan selama usaha Indonesia membebaskan Irian Barat dengan aksi militer yang disebut Operasi Trikora. Pada pembebasan Irian Barat 1963, Soekarno pernah meminta bantuan kepada sahabatnya, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir, menghambat kedatangan kapal induk Belanda. Soekarno meminta kepada Nasir untuk menahan kapal induk Belanda tersebut ke Irian Barat paling tidak selama 2 minggu. Nasir memenuhi permintaan sahabatnya itu dengan cara, ketika Karel Doorman sampai di terusan Suez, ia memerintahkan kaum buruh di sana mogok total selama lebih kurang 2 minggu lebih. Dengan begitu, kapal induk buatan Belanda tersebut terjebak di tengah-tengah terusan. Setelah waktu mogok selesai, baru Karel Doorman dapat berlayar lagi menuju Irian Barat. Namun apa mau dikata, Belanda sudah bertekuk lutut. Belanda sudah kalah, kekuasaan di sana sudah diserahkan kepada PBB, untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Republik Indonesia. Presiden Soekarno Part 13. Pesawat pembom Invader B-26 secara tiba-tiba datang membombardir pangkalan udara Patimura di Ambon. Di balik kokpit, Lawrence Allen Pope cekatan menjatuhkan bom ke arah pesawat-pesawat yang terparkir di landasan. Pilot AURI, Commodore Ignatius Dewanto menerima kabar tersebut dan segera terbang dengan P-51 Mustang. Dengan senjata lengkap, pesawat tempur bermesin piston itu mengejar B-26 Invader. Rentetan peluru 12,7 mm berhasil merusak sayap kanan B-26 Invader. Pesawat pembom itu pun terbakar dan menuki ke lautan. Allen Pope dan Harry Runtung bergegas melompat dengan parasut. Allen Pope terdampar di Pulau Hatana di barat Ambon dengan kaki patah karena terhantam karang dan luka-luka. Penangkapan Allen Pope mengungkap agen CIA dalam pemberontakan permesta yang berpusat di Makassar. Gerakan separatis ini beranggotakan perwira militer setempat dan hendak menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno yang saat itu dianggap dekat dengan komunisme. Oke, kita lanjut ke part 2. Pope sebenarnya adalah seorang penerbang Angkatan Udara Amerika Serikat yang bertugas selama Perang Korea. Saat itu, Indonesia memang sedang gencar memusatkan kekuatan militernya di Indonesia Timur. Pope membawa dokumen misi terbang yang menyatakan dirinya sebagai pilot yang diperintah negaranya untuk membantu pemberontakan AUREF di Indonesia. Dokumen ini secara substansial bisa mempermalukan pemerintahan Eisenhower saat itu. Pada tanggal 29 April 1960, Pope dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Eksekusinya tidak pernah dilakukan. Ia menjadi alat diplomasi Soekarno untuk tawar-menawar mendapatkan senjata dari Amerika Serikat. Soekarno pun bernegosiasi dengan Presiden Amerika John F. Kennedy soal pembebasan Pope. John F. Kennedy juga tertarik menawarkan imbalan kepada Soekarno sebagai pengganti Pope. Hasil akhirnya adalah sebanyak 10 unit pesawat C-130 Hercules diserahkan, dan kita menjadi negara pertama yang mengoperasikan pesawat itu di luar Amerika Serikat. Secara tidak langsung, Amerika Serikat harus membayar mahal dari pembebasan Pope dan akhirnya mendukung Indonesia untuk merebut Irian Barat dari Belanda.
Pope sebenarnya adalah seorang penerbang Angkatan Udara Amerika Serikat yang bertugas selama Perang Korea. Saat itu, Indonesia memang sedang gencar memusatkan kekuatan militernya di Indonesia Timur. Pope membawa dokumen misi terbang yang menyatakan dirinya sebagai pilot yang diperintah negaranya untuk membantu pemberontakan AUREF di Indonesia. Dokumen ini secara substansial bisa mempermalukan pemerintahan Eisenhower saat itu. Pada tanggal 29 April 1960, Pope dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Eksekusinya tidak pernah dilakukan. Ia menjadi alat diplomasi Soekarno untuk tawar-menawar mendapatkan senjata dari Amerika Serikat. Soekarno pun bernegosiasi dengan Presiden Amerika John F. Kennedy soal pembebasan Pope. John F. Kennedy juga tertarik menawarkan imbalan kepada Soekarno sebagai pengganti Pope. Hasil akhirnya adalah sebanyak 10 unit pesawat C-130 Hercules diserahkan, dan kita menjadi negara pertama yang mengoperasikan pesawat itu di luar Amerika Serikat. Secara tidak langsung, Amerika Serikat harus membayar mahal dari pembebasan Pope dan akhirnya mendukung Indonesia untuk merebut Irian Barat dari Belanda.